Udah mulai, ini udah ngerekam nggak? Udah tinggal di cut aja. Maksudnya nggak dilihatin di sini. Oh iya udah ngerekam. Mas Bintan, Woi, apa Indah Lestari yang mana sih? yang pojok situ, yang paling pojok, yang tadi pakai baju ungu tuh. Ini kita mau ngerekam dulu ya, aja diajak ngobrol dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Ramadan Dan saya Abu Rahmat dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ekonomi makro Islam dan ruang lingkupnya. Yang pertama kita ada pembahasannya tentang definisi, perbedaan, urgensi, ruang lingkup, nilai dasar, masalah, dan solusinya. Yang pertama ada ekonomi makro. Ekonomi makro itu bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan atau dalam ruang lingkup yang besar, yang seperti inflasi dalam pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, atau masalah-masalah yang ada di dalam ruang lingkup negara. Terus yang dimaksud variabel keseluruhan itu variabel tingkat pendapatan nasional dan konsumsi rumah tangga, investasi tingkat nasional, atau semua hal yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian dalam tingkat nasional. Yang kedua, perbedaan ekonomi makro. Di ekonomi makro atau makroekonomi kita melihat masalah perekonomian seperti bagaimana caranya mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang nggak terbatas. Ekonomi mikro. Di mikroekonomi cakupan analisisnya adalah tingkah laku atau interaksi individu-individu yang terlibat dalam pasar, baik itu konsumen maupun produsen. Pentingnya makroekonomi, memahami kinerja ekonomi nasional, mengidentifikasi masalah ekonomi, mendukung pengambilan keputusan individu dan bisnis, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, mendukung perumusan kebijakan publik, menghubungkan teori dengan realitas. Selanjutnya ada ruang lingkup makroekonomi Islam. Menurut Amer Kapra, pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang laksa tanpa harus bertentangan dengan tujuan makroekonomi. Dan menurut Kaf, ada pendapatan umum dalam diskusi-diskusi yang telah dilakukan di bidang makroekonomi Islam yang menganggap bahwa meskipun sistem pasar sangat penting namun belum memadai. Dan menurut kami dari kelompok 1, sistem ekonomi makro itu sifatnya pelaksanaannya sejalan dengan ajaran Islam, yang sekiranya ekonomi makro yang dijalankan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan nilai dasar, apa nilai dasar dalam ekonomi Islam? Nilai dasar, ada beberapa nilai dasar. Yang pertama ada nilai dasar pemikiran. Kepemikiran itu penguasaan mutlak, bukan penguasaan mutlak atau sumber ekonomi, tapi setiap orang atau badan itu dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber ekonomi tersebut. Dan kedua ada nilai dasar keseimbangan, yang mana keseimbangan tersebut terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan jauhin sikap pemborosan. Ada nilai dasar keseimbangan yang dimaksud itu adalah keadilan yang dalam proses distribusi, konsumsi, produksi, dan semua kegiatan perekonomiannya itu ada dalam keadilan yang pengalokasian harta bendanya itu disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Masalah ekonomi makro. Masalah ekonomi makro di Indonesia yang pertama masalah jangka pendek atau masalah stabilitas meliputi inflasi, pengangguran, ketimpangan neraca pembayaran. Yang kedua masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan meliputi pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan ketersediaan dana investasi. Nah, ini ada cara mengatasi permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Untuk tadi masalah yang jangka pendek, kita bisa menambahkan jumlah uang beredar, menurunkan bunga kredit bank, menetapkan pajak impor, menurunkan pajak pendapatan, dan mengeluarkan obligasi negara dengan surat obligai atau negara. Dan yang kedua, untuk solusi yang masalah jangka panjang, itu mengurangi angka kelahiran dengan diadakannya program keluarga berencana, menambah kapasitas produksi di semua sektor, dan meningkatkan minat masyarakat untuk gemar berinvestasi. Dan Terima kasih atas pemaparan kita. hadiah dari kelompok 1. Oke, sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, Iska mati di santai aja. Udah keren.